salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan, kita katakan awan kemuliaan. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu, biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab Mazmur pasal 119 ayatnya yang ke-33 sampai dengan yang ke-48. Demikianlah firman Tuhan. Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Taurat-Mu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab aku menyukainya. Condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatan-Mu, dan jangan kepada laba. Lakukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang Kau tunjukkan. Teguhkanlah pada hamba-Mu ini janji-Mu yang berlaku bagi orang yang takut kepadamu. Lalukanlah celaku yang menggetarkan aku, karena hukum-hukum-Mu adalah baik. Sesungguhnya aku rindu kepada tita-tita-Mu. Hidupkanlah aku dengan keadilan-Mu. Kiranya kasih setia-Mu mendatangi aku ya Tuhan. Keselamatan daripada-Mu itu sesuai dengan janji-Mu, supaya aku dapat memberi jawab kepada orang yang mencela aku, sebab aku percaya kepada firman-Mu. Janganlah sekali-kali mencabut firman kebenaran dari mulutku, sebab aku berharap kepada hukum-hukum-Mu. Aku hendak berpegang pada Taurat-Mu senantiasa, untuk seterusnya dan selamanya. Aku hendak hidup dalam kelegaan, sebab aku mencari titah-titah-Mu. Aku hendak berbicara tentang peringatan-peringatan-Mu di hadapan raja-raja, dan aku tidak akan mendapat malu. Aku hendak bergemar dalam perintah-perintah-Mu yang kucintai itu. Aku menaikkan tanganku kepada perintah-perintah-Mu yang kucintai, dan aku hendak merenungkan ketetapan-ketetapan-Mu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini saya memberikan tema bagi kita, yaitu hidup menurut firman Tuhan. Hidup menurut firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih, kita telah membaca bagaimana pemazmur mengumandangkan keyakinannya yang mendalam pada Taurat Tuhan, di mana dia memiliki keyakinan pada Taurat, tidak hanya tiba pada kerinduan untuk mengerti dan memeliharanya, tetapi kerinduan untuk memeliharanya dengan segenap hati. Bapak Ibu, hati yang dimaksud oleh pemazmur bukanlah hati yang biasa saja, tetapi pusat hidup yang mengendalikan seluruh gerak dan tingkah laku manusia, sehingga bisa juga berarti akal budi. Pemazmur menyadari bahwa yang mengendalikan seluruh tingkah laku dan gerak hidup manusia adalah hati atau akal budi. Itu sebabnya jika hati dikuasai oleh dosa, maka seluruh tingkah laku, gerak dan perbuatan manusia adalah kejahatan.
Sehingga kita melihat Bapak Ibu, bagaimana orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Di dalam Alkitab banyak dicatatkan, mereka melakukan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, sehingga murka Tuhan boleh datang dan menghanguskan mereka. Bapak Ibu, karena itu pemazmur hari ini berbicara dan meminta kepada Tuhan agar Tuhan membuat hatinya condong kepada Tauratnya, sehingga pemazmur boleh melakukan perintah-perintah Tuhan dan tidak kepada laba atau keuntungan. Sehingga jelas bahwa pemazmur menyadari tentang adanya kecenderungan dalam diri manusia untuk mengejar laba, harta dunia, atau keuntungan dalam berbagai cara. Dan orang seperti ini semata-mata bertujuan memajukan diri sendiri, kalau perlu mengorbankan, menindas, bahkan merampas kepentingan dan hak orang lain. Dan tindakan ini tentu saja mengumpulkan kepekaan akan kebenaran dan kehendak Allah. Bapak Ibu saudara terkasih, ayat ini menunjukkan kepada kita bagaimana kita bersikap terhadap firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu harus kita pegang sampai akhir. Kita pelihara dengan segenap hati dan bergantung serta berharap pada firman Tuhan yang akan boleh terus memimpin setiap langkah kita. Ketika kita memiliki sikap seperti ini, maka kita akan mengalami dan mendalami keindahan firman Tuhan. Dan hal ini juga berarti bahwa Taurat tidak hanya untuk dimiliki seorang saja, namun semua orang harus tahu tentang Taurat Tuhan. Makanya dalam ayat yang kita boleh baca, pemazmur dengan jelas menyampaikan tentang fungsi firman Tuhan di dalam kehidupannya. Sehingga tema kita boleh berkata tadi, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dan pemazmur boleh berkata ada beberapa pengertian dari kata-kata yang diungkapkan pemazmur tentang firman Tuhan. Yang pertama, firman Tuhan itu menjadi petunjuk ketetapan yang boleh dilakukan oleh setiap orang percaya. Dan Taurat Tuhan itu adalah perintah Tuhan dan jalan-jalan yang boleh ditunjukkan Tuhan kepada kita untuk boleh hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Oleh karena itu kita perlu memiliki sikap terhadap firman Tuhan, yaitu bagaimana keyakinan pemazmur akan pentingnya firman Tuhan di dalam mewarnai sikapnya, sehingga dia memiliki hati yang sungguh hidup di dalam Tuhan. Karena ketika hati kita dikuasai firman Tuhan, maka kita akan mengalami kelegaan. Karena hidup karena firman Tuhan, dan di dalam firman Tuhan akan memberi kelegaan sejati. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya, hari ini pemazmur mengajarkan kepada kita, marilah kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita memegang firman Tuhan, karena lewat itu kita akan mengalami kelegaan dan hati kita akan memiliki kerinduan yang sungguh-sungguh mencari dan memegang firman Tuhan sampai akhir. Karena firman Tuhan adalah dasar kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa surgawi yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk orang firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami
untuk terus berpegang dalam kebenaran firman Tuhan. Bapa yang baik, mampukan kami, kuatkan kami, sekalipun Tuhan ada godaan dunia, kami percaya Tuhan akan menolong kami. Terima kasih Bapa, kami ikut renungan pada pagi hari ini, soal kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Sepanjang hidupku diberkati, bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam,